Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sorotan terhadap DPR sedang terfokus. Ini ada demonstrasi hampir 3 hari ya, 25, 26, dan 28. Yang akan datang itu dari buruh. Ini adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat yang mana seharusnya secara filosofis DPR itu tidak boleh kena oleh demonstrasi. Kenapa? Karena secara filosofis DPR itulah yang harus mendemo eksekutif. Itu permasalahannya tuh. Kemudian sekarang menjadi lucu, lah kok DPR kena demo sama masyarakat. Lalu pertanyaannya, apabila DPR ini kena demo oleh masyarakat, lah terus yang menjadi wakil masyarakat itu siapa? Nah ini unik. Jadi secara filosofis DPR ini sudah tidak berfungsi dan seharusnya itu pada mikir wakil rakyat itu ya. Nah yang mana saat saya melihat podcast dari Denny Sumargo ya, yang di dalamnya itu ada Pasha Ungu, kita sebut Bapak Pasha saja yang terhormat ya. Dan Ferry Irwandi, itu beliau ternyata yang akhirnya menjadi wakil rakyat beneran, itu mengadakan podcast yang saya itu sampai geleng-geleng kepala. Ya apa sih? Kok bisa yang katanya wakil rakyat terpilih pola pikirnya seperti ini? Ini mengkhawatirkan. Ya, yang mana pada akhirnya nanti coba kita akan melihat. Ya, kesimpulan saya bahwa Pasha ini dia bukan wakil rakyat, tetapi sudah menjadi wakil DPR di sini. Jadi wakil DPR berbincang dengan wakil rakyat. Itu lucu. Nah, kita akan melihat beberapa cuplikan ya. Jadi karena videonya ini siapa yang Densu ini agak susah saya ini kalau mereaksi secara langsung karena mungkin akan terkena beberapa masalah, maka pada akhirnya saya saya ambil bagian-bagian yang memang penting yang insya Allah ini tidak akan mengurangi esensi. Jadi esensi permasalahannya itu saya tampilkan, tetapi kepanjangannya itu saya potong. Insya Allah ini tidak mengurangi esensi dari podcast aslinya. Jadi yang mau nonton podcast aslinya silahkan lihat ke channel asli. Dan saya merasa harus mereaksi hal ini ya, karena tadi ini pola pikir yang sudah aut-autan nih pada diri Pasha ini. Kita lihat. Yoi, langsung kita akan dia sama perwakilan masyarakat ya, Ferry Irwandi. Dia barusan tadi live, saya nonton, bahas DPR terus, katanya DPR itu begini, DPR itu begitu. Coba jelaskan dulu. Sebenarnya keresahan yang kau tangkap dari keseluruhan apa, Fer? Kita berdengar dulu deh. Di Indonesia itu kan ada trias politika ya, dalam demokrasi itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke. Jadi kan sebenarnya di sini yang kita sorot kan ada kenaikan penghasilan THP lah untuk para anggota dewan ini. Yang mana? Sebentar. Nah, ini bagus sekali dari Ferry Irwandi ini karena beliau ini memulai dengan prinsip ya, memulai dengan filsafat. Karena kalau kita berbicara tentang berpikir, yang mana berpikir itu diejawantahkan dengan berbicara, maka berpikir itu kita harus dimulai dari segi filosofis. Nah ini yang menariknya begitu tadi dikatakan bahwa negara kita ini trias politika, yang mana itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi pada kenyataannya, wakinya begitu orang pesantren mengatakan, wukunya, kenyataannya, realitanya DPR ini ternyata banyak permasalahannya begitu, yang mana seharusnya ini berfungsi secara filosofis. Kita mundurkan lagi sedikit ya. Jelaskan dulu. Sebenarnya keresahan yang kau tangkap dari keseluruhan apa, Fer? Kita berdengar dulu deh. Di Indonesia itu kan ada trias politika ya, dalam demokrasi itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke. Jadi kan sebenarnya di sini yang kita sorot kan ada kenaikan penghasilan THP lah untuk para anggota dewan ini, yang mana tentu ketika melihat kondisi ekonomi sekarang ya kita nggak bisa ekspektasi kalau semua orang bakal menerima itu positif. Mungkin 90% orang Indonesia ngelihat itu negatif. Sisanya ya either dia anggota DPR atau keluarga anggota DPR yang bilang itu positif. Which is ya terlebih lagi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih dikhawatirkan dan masih dituntut oleh masyarakat belum tercapai. Kita butuh good news, yang kita dapetin malah tunjangan anggota DPR naik dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu bisa berlalu gitu loh. Berlalu gitu aja, tapi ada domino effect yang muncul karena respon dari kekecewaan masyarakat ini. Misalnya kayak masyarakat kan kalau udah kesal ya udah bubarin aja sebuah instansi yang kesal kan, bubarin aja DJP, bubarin aja. Nggak mikir panjang. Iya, kalau udah kayak gini bubarin aja DPR gitu kan. Tapi kan ini ekspresi kekecewaan masyarakat. Ya, kita harus direspon dengan nice lah gitu loh. Atau misalnya kita masih ada kerja, ya tuh kerjanya dong. Jangan malah ke-trigger gara-gara respon kritikan seperti itu. Kedua mungkin nuansa. Oke, satu dulu ya itu. Ini saya agak harus cepet
nge-post sebetulnya ya supaya tidak bermasalah di dalam pengambilan video ini, supaya fair use begitu. Nah jadi permasalahannya pertama tadi bahwa ini menyorot, ini salah satu ya, menyorot kenaikan gaji, yang mana ini nanti akan disangkal nih sama Pasha ini. Itu yang pertama, intinya di situ. Yang mana itu membuat masyarakat marah, yang mana seharusnya DPR kalau masyarakat marah itu responsnya juga sebagai wakil rakyat begitu. Ya respons rakyat harusnya ikut marah juga kepada siapa? Kepada pimpinan begitu harusnya DPR itu. Artinya masyarakat itu kan penuh harapan nih sebenarnya. Mereka diwakilkan oleh anggota dewan, misalnya ada konstituennya Pak Pasha gitu, tentu berharap ketika melihat Pak Pasha di situ, suara kami dong gitu loh, karena punya masalah ya. Waktu lagi ada lagu dari daerah, terus mereka joget, terus dikemas ke kiri kanan, ditambah dengan isu kenaikan, ya orang geram, orang gemes gitu, orang marah. Dan sebenarnya itu kan biasa ya, gitu. Dan harusnya ya tinggal direspon, oh ini waktu itu karena kita menghargai lagu daerah bla bla. Oke. Nah itu juga kan begitu. Ini sebelumnya ya, siapa Ferry Irwandi ini dengan Pasha Ungu ini sudah berbicara, sudah ngobrol. Jadi ada konteks-konteks yang memang loncat-loncat begitu, bukan karena dipotong, memang karena dalam videonya demikian begitu. Tiba-tiba membicarakan ada joget-joget, kemudian yang mana seharusnya respons DPR itu biasa-biasa saja. Berarti sebelum ini kan sudah dibicarakan dengan Pasha ya. Yang mana itu pun salah satu persoalan. Jadi bukan hanya persoalan kenaikan gaji, tetapi juga persoalan mereka itu tidak peka terhadap peranan masyarakat, bukan peranan, perasaan masyarakat. Nah, yang mana di situ ditunjukkan dengan joget-joget di dalam gedung DPR. Nah, itu MPR ya kalau tidak salah, di gedung MPR atau gedung DPR, saya lupa itu. Nah, kemudian joget-joget itu menjadi highlight karena melukai hati masyarakat. Kemudian tatkala diresponkan kepada anggota DPR, sekali lagi mereka tidak ikut marah. Begitu, ya minimalnya marah kepada diri pribadi begitu ya, minta maaf dan lain sebagainya, enggak, tapi mereka malah mengejek masyarakat. Ini permasalahan lagi, yang mana di dalam video joget-jogetnya itu Pasha ini nggak ikutan joget. Yang mana saya kira tadinya nggak ikutan joget itu gara-gara apa sensitif perasaannya, tetapi lain juga nih nanti alasan yang dikemukakan sama Pasha ini. Jadi udah, dan kami minta maaf dengan respon kayak gitu, itu kan sebenarnya selesai. Clear. Betul. Bukannya dibikin soundtrack lagi. Nah, Kita dengar dulu penjelasan Bapak. Nah, ini yang soundtrack gitu ya. Orang marah. Dan sebenarnya itu kan biasa ya. Gitu. Dan harusnya ya tinggal direspon, oh ini waktu itu karena kita menghargai lagu daerah bla bla. Jadi udah, dan kami minta maaf dengan respon kayak gitu, itu kan sebenarnya selesai. Clear. Bukannya dibikin soundtrack lagi. Okay. Nah, nanti itu kan tatkala nanti ya di akhir video ini akan, bukan ya di akhir video inilah akan ada respons. Kenapa kok DPR ini, anggota DPR ini kok malah joget-joget? Nah, nanti ada respons dari Pasha Ungu itu. Ini karena apa namanya? Karena menghargai lagu daerah begitu. Nah, ini kan harusnya tadi betul. Kita sebagai masyarakat ya kalau memang demikian, ya jelaskanlah demikian. Bukannya malah membuat parodi sound horror. Siapa itu? Eko tuh, si Eko tuh yang bikin. Kok Eko? Nah ini ya, ini konteksnya tidak akan terjawab kalau kita belum melihat video ini secara utuh begitu, karena ini meneruskan perbincangan sebelumnya antara Ferry Irwandi dan Pasha Ungu ini. Lo penjelasan Bapak Pasha, Pak. Sebenarnya yang saya pengen dengar, Pak. Sebenarnya kenaikan tunjangan ini sebenarnya yang Bapak tahu di dalam itu seperti ini apa sih sebenarnya konsepnya? Ini yang justru saya pengen penjelasan yang lebih detail, lebih akurat. Jadi saudara saya Ferry, yang dikatakan kenaikan tunjangan itu dari sisi mana? Yang mana? Saya merasa sebagai anggota DPR belum ada loh tahun ini ya. Belum ada kenaikan tunjangan. Dari awal kita dilantik sudah ada. Itu sudah ada. Ini kan soal isu bahwa ada kenaikan tunjangan. Nah, ini kita tanya di mana? Kita juga dalam tanda petik, wah asing juga nih kalau ada kenaikan. Iya dong. Iya dong. Coba sebentar ya. Ini Pasha juga heran begitu. Kenapa kok malah ada isu kenaikan? Nih orang ya sampai sini ini kayak nggak lihat berita begitu. Malah meminta untuk klarifikasi mana? Coba nggak mau disalahin. Ya, mewakili anggota DPR seluruhnya tidak mau disalahkan, padahal pernyataannya jelas-jelas ada. Yang mana ini respon seperti ini membuat Ferry Irwandi bingung. Kita lihat saja nanti apa raut mukanya Mas Ferry ini ya. Kita mundur dulu sebentar ke belakang nih. Dikatakan kenaikan tunjangan itu dari sisi mana? Yang mana? Saya merasa sebagai anggota DPR belum ada loh tahun ini ya. Belum ada kenaikan tunjangan. Dari awal kita dilantik sudah coba. Saya pengen penjelasan yang lebih detail, lebih akurat. Jadi saudara saya Ferry, yang dikatakan kenaikan tunjangan itu dari sisi mana? Yang mana? Saya merasa sebagai anggota DPR belum ada loh tahun ini ya. Kan? Heran kan? Ada kenaikan tunjangan. Dari awal kita dilantik sudah ada. Itu sudah ada. Ini kan soal isu bahwa ada kenaikan tunjangan. Nah, ini kita tanya di mana? Kita juga dalam tanda petik, wah asing juga nih kalau ada kenaikan. Iya dong. Iya dong. Tapi begitu isu ini menguat, malah pura-pura nggak tahu kan? Bukan pura-pura. Oke lah kita husnuzon ya. Memang nggak tahu. Oh nggak tahu. Terus perkembangannya yang diucapkan sama ketua-ketua apa? Sama siapa itu? Puan begitu ya. Kemudian sama anggota DPR yang lain. Kemudian tidak ada. Ini yang mana pada akhirnya kita sebagai masyarakat melihat, oh ini ada testing the water dari DPR ini. Dipakai mainan kita itu masyarakat itu. Ini menyedihkan respon seperti ini. kita juga bingung.
Yang mana yang muat? Oke, tahan dulu ya, aku udah ya. Sejak saya dilantik itu dapat di bulan pertama. Kita itu siapa? Yang bingung kita itu siapa? Kamu aja mungkin yang bingung, ketinggalan informasi apa kayak gimana itu. Ya, ini mau apa? Mau playing victim, mau playing innocent begitu. Kita lo nggak salah, kita lo nggak tahu, nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba ribut? Kok tiba-tiba DPR diserang? Loh? Berarti kemarin bukan, dinaikin, bukan? Tidak ada. Kalau saya lagi berpikir, tadi saya kesini saya mikir 3 juta itu dari mana ya? Nah itu kemarin yang keluar dari wakil ketua DPR Nah, ini. coba itu kan heran kan? Heran. Salah, dia begini. Begini. Masyarakat berasumsi ada bahasa 58 juta. Tunjangan rumah bagi anggota DPR. Itulah mungkin dibagi-bagi per hari. Karena saya juga bingung. Yang dikatakan 3 juta per hari itu di mana? Saya kira buka data saja, buka saja. Di mana gini loh. Nah, itu kan berarti ngerti. Berarti ini ada asumsi dari masyarakat demikian dan demikian. Berarti ngerti, berarti tahu informasinya. Dan seharusnya kan ngomongnya atas wakil rakyat. Jadi dalam pengertian bahwa kalau misalkan dikonfrontasi seperti ini kepada Pak Syaung, bukan seharusnya bilang seperti ini. Itu loh testing the water begitu. Gak usah, masa kita bodoh gitu. Ya, atau memang kalau kita husnuzon dia itu memang benar-benar nggak tahu. Nggak tahu yang mana sih ini. Kok masyarakat tiba-tiba menyerang begitu kepada DPR? Kok tiba-tiba marah? Kenapa ya? Padahal kan nggak ada yang naik. Aduh, kenapa ya? Terus ngapain aja selama ini jadi wakil rakyat begitu sampai nggak tahu. Minimalnya kalau kita husnuzon ada salah persepsi dari masyarakat begitu. Dan salah persepsi itu kan pasti ada asalnya, dan asalnya ini tidak disinggung kalau tidak didesak oleh Mas Ferry dan siapa Densu ini. Mana? Saya perwakilan masyarakat awam. Saya di dalam. Coba. Bagi anggota DPR itulah mungkin dibagi-bagi per hari. Karena saya juga bingung. Yang dikatakan 3 juta per hari itu di mana? Saya kira buka data saja, buka saja. Di mana? Gini loh, kita kan masyarakat. Di mana? Saya perwakilan masyarakat awam. Saya di dalam. Saya perwakilan masyarakat. Saya di dalam. Tolong Pasha kamu itu. Makanya kalau udah jadi artis aja lah ya. Kalau udah jadi artis aja. Supaya kayak gini begitu. Saya perwakilan masyarakat, saya di dalam. No, makanya kamu tuh terlalu banyak di dalam sampai nggak ngerti di luar itu kayak gimana. Oke, perwakilan masyarakat yang gue di TikTok. Jadi senyumnya seneng saya sama Mas Ferry ini. Ada orang gaji 3 juta per hari, ya kan? Yang mana dikonfront melalui wawancara. Kita tuh harus ada tuh gaji kayak gini karena kosan 3 juta per hari. Betul. Nah, kalau narasi itu semua, kita bicara dulu tentang kenaikannya memang tidak ada. Jadi sebenarnya datanya dari mana? Kan itu dia. Nah, gini lah, kita sederhanakan dulu. Ini mungkin ada salah persepsi. Nah itu dia dari mana? Nah ini coba mulai ya. Kita mau husnuzon apa mau suuzon nih? Ya. Saya pakai dua-duanya lah ya di dalam melihat ini. Husnuzon supaya kita ini tidak terlalu buruk menyangka orang, suuzon biar kita ini nggak mudah dibodohi sama orang begitu. Memang dua-duanya harus ada. Waspada itu kan bagian dari suuzon. Ya, kalau kita berbaik sangka itu husnuzon, kita lihat kemungkinan terbaik yang ada begitu. Kita pakai dua-duanya lah. Mungkin bahwa kemudian DPR harus membuka diri terkait kritik masa itu nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah, silakan saja. Kita ada yang namanya badan aspirasi. Betul. Misalnya saudaraku Ferry datang pengen menyampaikan, nggak ada masalah. Itu satu. Meskipun nggak ada masalah aspirasi, mau memberikan aspirasi nggak ada masalah. Masalahnya di mana terjadinya itu? Nggak ada masalah menyampaikan aspirasi. Iya, masalahnya di mana terjadinya. Yang kedua, saya harus terangkan dulu karena ini kalau saya melihat ini isu ini berawal dari joget dibumbui soal 3 juta. Iya. Nah, saya terangkan dulu soal joget ini. Bukan soal membela DPR, apalagi soal karena satu partai, bukan. Kita semua ada di situ, 580 anggota DPR plus DPD RI. Iya, kayak rapat umum itu kan ya. Kejadian ada kawan kita yang kemudian seolah berjoget di situ dengan kawan yang lain, ya, notabene itu lintas partai. Ya bahasa saya spontanitas, karena ada musik yang diputar di lantai 2 oleh adik-adik Universitas Pertahanan. Nah pada saat lagu itu, spontanitas kawan ini berjoget. Saya harus kasih catatan, saudaraku Mas Densu, kalau DPR ini kan representasi masyarakat. Oke. Catat itu ya. Representasi masyarakat kok di demo sama masyarakat. Harusnya kamu mikir Pasha itu. Ini masalah filosofisnya udah nggak jalan begitu. Ini tidak memiliki, Pasha ini tidak memiliki pengetahuan filosofi sama sekali tentang DPR, dan itu terlihat dari nada dia bicara dan dari apa yang dia bicarakan. Malah ikut isu, muter di dalam permasalahan. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam DPR atas versi dia begitu, yang saya juga nggak tahu itu apakah wuku memang yang terjadi demikian dan apa yang dia itikode demikian, saya tidak tahu begitu ya. Cuman permasalahannya di situ, ini tidak ada nilai filosofis sama sekali. Apa sih yang dibicarakan begitu? Nah, yang saya ingin sampaikan gini, apa salah kalau kemudian representasi masyarakat dalam hal ini teman-teman DPR bergembira karena pidato kenegaraan Bapak Prabowo Subianto sangat paripurna. Apa isinya pidato? 10 bulan kinerja beliau, semua luar biasa. Beliau bicara tentang soal hilirisasi, Pak.
Itu yang dibicarakan saat itu. Apa emang iya begitu ya. Oke, kita husnuzon dulu. Semua anggota DPR tanpa terkecuali, ya, yang mana itu adalah wakil dari seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali bergembira mendengar pidatonya Pak Joko Widodo. Padahal kebijakan itu tidak mungkin menguntungkan semua pihak. Tidak mungkin. Jadi Pasha ini berbicara atas nama siapa? Padahal dia sendiri salah seorang atau salah satu yang tidak ikut joget juga begitu. Cuman ini mengatakan kita ini bergembira. Oke, kapan Pasha ini menjadi juru bicara anggota DPR yang lain? Itu. Belum lagi soal makanan bergizi gratis. Targetnya 80 juta. Oke, 2 poin. Makanan bergizi gratis misalnya gitu loh. Apalagi penegakan hukum. Ini ada 2 hal ya. Penegakan hukum terkait yang bahasanya orang itu ada istilahnya penegakan hukum hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Faktanya hari ini Bapak lihat sendiri kan informasi. Oke, itu permasalahan lain ya, yang mana saya agak setuju dengan yang ini. Cuman kan ini dalam konteks kenapa anggota DPR ini kok joget-joget. Iya, barusan ketangkep. Itu orang badan beliau, Pak. Ini bukti bahwa kemudian Pak Prabowo tuh on track soal penegakan hukum. Belum lagi soal pelanggaran. Yang sebenarnya berdampak pada fiskal kita. Iya kan? Ya mohon maaf ya, tambang ilegal, koruptor, ya kan? Kita yang di dalam. Itu kan semua berdampak pada fiskal kita. Oke. Di situ tunjangan tidak ada tunjangan. Tidak ada bahasa tunjangan. Itu baca Ibu Puan Maharani memberikan penjelasan. Kan sudah dianulir sama Pak Dasko. Nah ini permasalahannya. Nggak ada. Lah ada dianulir berarti ada. Nggak ada. Kalau nggak dikonfrontasi berhenti di nggak ada begitu. Dan ini penjelasan yang harus diterima oleh semua masyarakat bahwa ini tidak ada. Ternyata ada. Kan sudah dianulir. Ini tolol. Yang namanya apa? Yang namanya testing the water. Kamu itu politisi atau bukan? Kamu itu apa sih? Mau menjelaskan apa kepada masyarakat ini? Ya, jadi begini, yang saya khawatirkan itu ya, ini adalah penjelasan kepada masyarakat. Oke, dari perspektif apa? Dari perspektif dia sebagai wakil rakyat, atau dari perspektif dia sebagai wakil partai, atau dari perspektif dia sebagai anggota DPR yang mana sudah tidak menjadi representasi rakyat? Ini menjadi masalah begitu. Nah kemudian tatkala berkata seperti ini, pada akhirnya wukunya, kejadiannya, apakah ada pada akhirnya wakil kita di pemerintahan? Apakah ada? Kalau nggak ada, secara filosofis nggak jalan. Kalau nggak jalan, seharusnya bubarin aja begitu. Ya, selesai. Kenapa? Karena sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lah ini representasi DPR-nya datang ke acara podcast yang ditonton oleh masyarakat Indonesia, tidak mewakili masyarakat, malah mewakili siapa yang kita lihat ini ya, tidak mewakili entah partainya apa nih Pas ini, apa PAN juga ya, yang banyak artisnya kan PAN itu, Partai Artis Nasional. Itu banyak pelesetannya ya. Nah ini apa namanya, permasalahannya di situ, permasalahannya itu bahwa ini sebetulnya Pas ini sedang berbicara tentang apa? Sebagai wakil siapa? Yang mana kental sekali Pasha ini akhirnya menjadi wakil DPR, bukan wakil rakyat. Sehingga kan tadi apologetik semua kan, apologik semua begitu bahasanya itu. Ini tidak ada. Nah, ternyata ada Puan Maharani mengatakan demikian. Tapi kan sudah direvisi begitu. Ya berarti ada kalau begitu. Kalau tidak ada tuh tidak ada sama sekali. Ya, kalau ada, kalau direvisi ya berarti ada, cuma sudah direvisi, kan harusnya begitu. Pertanyaannya kemudian, kenapa seperti itu? Dan ini juga akan ditanyakan sama Densu nih. Bukan lagi beritanya Pak Dasko. Pak Dasko mengatakan kemarin informasi kurang lengkap, satu. Dan kedua, tidak ada tunjangan, tambahan. Kontrak rumah ini juga Mas Ferry, 600 juta yang dicicil oleh pemerintah selama 1 tahun untuk kontrak rumah selama 5 tahun. Which is itu 600 juta kalau dibagi 5 tahun, berarti berapa Mas? Iya sekitar 120 juta ya per tahun. Pertanyaannya wajar nggak 120 juta per tahun kita kontrak rumah? Wajar nggak Mas Ferry? Mas dulu nggak? Wajar? Enggak, ini dijawab dulu. Sementara kalau misalkan 120 wajar tidak wajar itu kan kalau dalam bahasa kita namanya idofi, yaitu sangat apa namanya nisbi, dalam pengertian itu tergantung nisbahnya kemana. 120 juta per tahun kontrak rumah, Masya Allah, itu gede loh uang segitu. Kalau dalam pengertian untuk apa namanya masyarakat ya, untuk masyarakat dalam pengertian segi sensitivitas masyarakat itu besar. Kalau kita tidak melihat segi sensitivitas masyarakat, tetapi kita melihat apa namanya anggota DPR yang mulia, yang terhormat, kurang 120 juta, harusnya 5 miliar setahun itu, ya kurang 120 juta itu. Ini lembaga negara loh, terhormat, mengurusi semua undang-undang yang ada di Indonesia, 120 juta setahun kurang, taikin terus 5 miliar itu, ya kurang. Dengan catatan apa manfaatnya memang terasa ya. Nah kalau misalkan
malah bikin marah warga, malah bikin marah masyarakat. Ya apa? Kerjanya DPR itu bikin kesel. kan repot. Begini ya, andaikan ya tanpa DPR pada akhirnya kita itu malah berkurang beban, kan akhirnya demikian. Ya, tanpa DPR itu akhirnya berkurang beban. Udahlah ya, fungsinya bikin marah masyarakat kok. Begitu. Coba sekarang kalau DPR nggak ada, apa yang akan terjadi? Mereka akan berkata, ini tidak, undang-undang udah selesai, yudikatif udah cukup lah undang-undang, kan tinggal implementasinya sekarang yang kurang itu. Tidak akan ada monitor, memang kapan efektif monitoring itu? Ya, kebanyakannya bikin kesal, bikin marah. Nah ini suara masyarakat loh ya, bukan suara wakil DPR. Ini suara masyarakat, Masya Allah, Pasha. Ya entah ya. Oke, jawab dulu deh. Berarti kan masyarakat nggak marah kalau Bu Puannya udah ngomong kayak gitu, Pak. Itu dia. Artinya kan di sini kalaupun ada pemberitahuan perbaikan setelahnya, bukan salah masyarakat yang kesal karena dengar itu kan berarti. Kecuali ternyata tidak ada statement resmi yang bilang ada tunjangan naik, masyarakatnya marah. Mungkin kita bisa blaming masyarakatnya kurang memahami, tapi kan the fact dalam situasi dan momen seperti itu ada keluar bahasa itu. Istilahnya kan apa yang keluar dari sana harusnya dari satu pintu kan? Sehingga pintu itu akhirnya jelas terstruktur. Tapi kalau kemudian akhirnya di sini bilang ini, kemudian ditimpalin ini masyarakatnya yang jadi digaslighting kan nggak fair. Oke, itu kalau misalkan demikian ya ada upaya testing the water kayak kemarin saja sama kayak yang di Pati itu naikin 250% nggak jadi, demo nggak jadi, di sana 1000% nggak jadi. Ini mau naik nggak jadi, kan ada kemungkinan seperti itu. Kita ini masyarakat dianggap apa? Ya, kamu itu kalau nggak mau jadi anggota DPR nggak usah jadi anggota DPR. Itu adalah posisi yang penuh dengan pengorbanan. Itu adalah posisi bagi orang-orang yang sudah selesai urusan pribadinya. DPR itu, kalau urusan pribadi kamu belum selesai, janganlah masuk ke DPR. DPR itu kalau di dalam kita namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagi orang-orang yang sudah selesai fardu ainnya. Yang kira-kiranya kalau misalkan di DPR berapa lama nih, 5 tahun, umur berapa nih, misalkan umur 40 tahun. Berarti ke umur normal berapa tahun lagi tuh? Dari 40 ke 70 misalkan 30 tahun lagi. Sudah cukup tabungannya. Mau hidup sederhana. Ya, karena ini mengabdi untuk masyarakat supaya kan nanti si Pasha juga bilang begitu di podcast ini, saya itu tidak mau apa-apa kecuali mau ada umur saya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nggak usah digaji kalau memang kayak gitu. Ya, mau ada umur yang bermanfaat untuk masyarakat, jangan digaji. Ya, tuh begitu kalau mau. Itu baru kita bisa melihat. Tapi ini kok malah musingin gaji, malah berbicara juga dalam pengertian kita loh kalau ada kenaikan kan senang juga. Itu kan dia yang diomongin sama dia tuh, ya. Mengkhawatirkan. Pada akhirnya ini nggak eksekutifnya, nggak legislatifnya, yudikatifnya kan sama juga. Kemarin udah meluluskan umur yang jadi wakil kan presiden begitu yang ada sekarang. Saya tidak bilang begitu. Diluruskan dulu. Saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang bahwa tidak mengatakan bahwa masyarakat salah dengan sikap itu, tidak loh. Saya tidak mengatakan bahwa masyarakat salah akan sikap itu. Tapi tadi mana datanya, mana? Nggak ada yang ngomong demikian. Tidak ada. Berarti masyarakat salah dengar, ya. Mana nggak ada. Kalau nggak ada tadi yang dibicarakannya bukan itu, ya. Kalau memang mewajari, ini masyarakat nggak salah. Yang salah itu apa? DPR. Yang mana pada aslinya ini ada miskomunikasi. Selesaikan. Kami minta maaf sebagai dewan karena malah membuat masyarakat marah. Kami minta maaf. Cobalah belajar tuh tawadu, begitu ya. Belajar zuhud lah kalau kata para sufi itu. Zuhud itu kan lebih tinggi daripada wara'. Nah ini ya DPR tuh coba belajar wara' lah minimalnya ya. Yang sudah ada diterima, yang tidak ada jangan dicari sudah. Ya, gaji yang ada sudah itu terima, syukuri. Yang tidak ada jangan dicari-cari udah. Tunjangan itu udah selesai. Karena kita kesini bukan untuk cari duit, kita kesini untuk apa? Untuk mengurus masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat dari kami, dari saya. Kan begitu. Itu DPR tuh begitu. Kalau ada 500 orang seperti itu anggota DPR, aman negeri kita ini, aman. Bahwa itu berdampak pada masyarakat yang kemudian menjadi marah. Betul. Ya kita bisa pahami. Karena ada informasi yang dalam tanda petik keliru. Kan begitu. Meskipun sudah diluruskan ya. Nah, tapi ada beberapa teman. Katanya nggak ada. Sekarang ada informasi tapi keliru. Meskipun sudah diluruskan. Jadi siapa yang salah?
Ya, sorry ya. Itu kan mendapat kecaman ya. Saya nggak usah sebut nama. Saya aja yang sebut nama. Yang mungkin perlu dievaluasi dari legislatif atau eksekutif kita ya. The responnya itu loh. Respon dari satu tuntutan atau kritik sebenarnya. Yang bikin itu api tambah besar adalah ya kayak tadi saya bilang ya. Misalnya dibilang, ini kok joget seharusnya tinggal dijelasin, ini kita lagi jadi kayak Bang Pasya ngejelasin baru santai itu aja maksudnya, jangan terlalu over. Kita ngerti, yang pasti pertama harus nunjukin kalau kritikan itu didengar, kita ngerti, tapi ini konteksnya lagi kayak gini, bukannya bikin sound horror. Iya, itu kan yang satu bikin sound horror, yang satu bilang tolol tuh kan si Sahroni itu, kemudian yang mengatakan DPR demikian disuruh dibubarin itu orang paling bodoh sedunia. Ya apa maksudnya? Itu suara masyarakat. Lep. Pantesan bener atas logika dia begitu ya, dianya bodoh juga berarti kalau gitu mah. Ya, yang milih dia orang-orang bodoh memang. Berarti ada ketidakdewasaan gitu. Saya juga ngerasa bahwa kayak loh ini di framingnya yang salah, ada orang pengen ngerjain beliau atau memang beliaunya ini nggak paham kalau sebenarnya ini lagi sensitif loh. Nah itu kan pada saat kejadian joget yang di MPR itu kan Mas Fasya sendiri kan tidak bergeming tuh. Nah ini saya ada pertanyaan dulu. Bapak saat itu tidak tahu lagunya atau Bapak saat itu sedang memikirkan tagihan listrik? Bapak sedang berpikir apa? Jadi sorotan ya? Iya itu betul. Saya tadinya begini. Ini Pasya Ungu bagus banget. Coba lihat saya bikin video itu. Saya mengatakan ini Pasya Ungu bagus banget. Dia memiliki awareness ya. Atas apa? Atas penderitaan rakyat. Ternyata awareness itu bukan atas penderitaan rakyat, tetapi atas kamera. Orang itu emang kalau bodoh bakal ngeluarkan kebodohan. Yang keluar dari mulutnya itu kebodohan kalau orang bodoh itu. Tapi positif. Masa ada highlight. Saya juga surprise. Sampai ada desa sorry Bang. Sampai ada desa susus Pasya Ungu sudah tidak tahan dengan DPR dan mundur. Itu FYP. Sampai Bapak tuh udah di framing bahwa Bapak itu sudah keluar dari DPR gitu loh. Kesannya begitu. Pak Densu, kita ini kan mau masuk ke DPR juga susah. Nyari suara. Kita mau nyari alasan mau keluar juga nggak ketemu. Nyari suara kayak orang gemes. Nah, soal tadi diem itu kan pengambilan gambar sekian detik apa sekian menit kira-kira begitu. Bapak ternyata aslinya joget. Berarti Bapak tidak sadar kamera. Memang saya tidak. Saya tahu ada kamera. Di situ kan kita sudah tahu ada kamera. Saya pribadi ya, saya nggak ngomongnya. Saya pribadi selalu awas gitu loh. Waduh, jangan sampai pas mohon maaf. Apalagi karena kan itu kan di dalam dingin sekali Pak. Oh iya. Sebentar. Sesegar-segarnya kita, Fer, itu bisa ngantuk, Pak, benar. Makanya perlu gerak, Fer. Lu sujon ya. Menurut gua, karena lu harus gerak gitu. Saya itu kadang-kadang nggak masuk akal Bang itu. Oke. Oh itu kan. Jadi kalau misalkan anggota DPR juga masuk ke kantor DPR karena saking dinginnya, itu kalau tidur juga harus ditolerir lah begitu. Karena seseger apapun kita masuk DPR pasti ngantuk. Ini statement dari wakil rakyat, Masya Allah. Ini adalah cerminan wakil rakyat kita di DPR. Makanya kalau Indonesia ini sampai seperti ini, ya wajar begitu. Ya menyedihkan ini. Ini bukan bahan tertawaan. Ini benar-benar menyedihkan. Ya, yang terjadi sekarang ini benar-benar menyedihkan. Kalau seperti ini, yang mana seharusnya di DPR ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang suci. Orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri begitu. Orang-orang terbaik, putra-putra bangsa terbaik yang hanya memikirkan kebaikan bagi Indonesia, itu seharusnya yang ada di DPR itu. Bukan orang kayak si Pasya ini. Itu yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu muqallibul qulub ya, yang maha membolak-balikan hati, dan mudah-mudahan besok lusa semua orang yang ada di DPR itu dibalikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang paling suci yang ada di Indonesia, sehingga negara kita ini bisa maju terbang ya bagai Garuda itu. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.